Selamat pagi, Shalom. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya sehingga kita berkumpul bersama merayakan hari Pentakosta. Untuk mengawali ibadah kita, saya jemput bangkit berdiri. Kita mengikuti liturgi yang sudah disediakan. Tegakkanlah namanya, sebab Dia baik dan sungguh teramat baik. Dialah yang menebus kita dari hukuman maut dan membawa kita dalam terang kehidupan, dan Dialah yang tinggal di dalam pribadi kita. Sungguh Dia mengasihi kita dari sebelum dunia ada sampai selama-lamanya. Masuklah di dalam pelatarannya dengan pujian, hormat, dan menyambut Ia yang datang dan memanggil kita. Karena itu, marilah kita habiskan ibadah ini dalam pengakuan bahwa pertolongan bagi kita di dalam kebaktian perayaan hari turun dan berdiamnya Roh Kudus serta perayaan syukur hari raya panen boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa yang telah menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, yang memelihara dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya turun atas saudara-saudari sekalian. Dan bagi saudara-saudara. Jemaat, persilakan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia,
sebab Ia menyertai kamu, dan aku diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16-17 menjadi nats yang membimbing kita dalam kebaktian saat ini. Doa pengakuan dosa. Ya Bapa, sungguh jiwa kami penuh dengan noda dosa.
Kami sungguh tidak layak tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami sangat serakah, kami rakus, kami membenci sesama, kami enggan untuk mengasihi, kami telah menjadi pelaku-pelaku kejahatan. Sungguh ya Bapa, lihatlah kami yang binasa ini. Kami mohon kepada-Mu, ampunilah kami, tahirkan kami dari noda dunia, sucikanlah kami, agar kami layak menerima tempat di hadirat-Mu. Karena sesungguhnya kami tidak sanggup hidup di dalam kebinasaan. Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, jika kita dengan sungguh mengakui dosa-dosa kita dan menaklukkan diri di bawah perintah dan rancangan Allah, maka sesungguhnya anugerah pengampunan dari Allah berlaku bagi kita. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Yeskiel 18 ayat 31 dan 32 adalah berita anugerah bagi kita sekalian. Kasih selamat yang tak kunjung
di dalam rancangan dan jalannya. Karena itu, marilah kita menerima petunjuk hidup baru yang terambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23, dan kita akan membacanya secara bersama-sama. Dan saya dengan teman-teman berdiri. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, kekuasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, marilah kita memohon kepada Tuhan yang adalah firman, agar Dia dapat memenuhi kita dengan rahmat dan hikmat melalui firman-Nya yang akan kita dengar dan kita renungkan. Untuk itu mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami semua hendak mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kerinduan, keinginan-Mu bagi kami melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan, kami menyadari dan mengakui di hadapan kami semua terbatas untuk memahami akan maksud dari firman. Untuk itu, lewat kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu di pagi hari ini dapat kami pahami dan teristimewa kami dapat melakukannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sertailah kami dari awal, pertengahan, bahkan hingga di akhir pertemuan kami dan di akhir ibadah ini. Segala sesuatu yang mengganggu pikiran kami, yang mengganggu konsentrasi kami, bahkan hal-hal yang kami cemaskan, Tuhan, kiranya Tuhan mengatasi semuanya itu, sehingga kami dapat beribadah dengan penuh ketenangan, keteduhan hati, menikmati akan sabda firman. Bersabdalah bagi kami, Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan akan firman. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pemahaman saudara sekalian, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13.
Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Lembaga Kitab Indonesia memberikan tema atau judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolongan. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Ketika kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Tetapi yang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi juga mau memelihara firman Tuhan ini hari lepas hari. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Bapak Mama, karena tadi di dalam bagian pembacaan firman Tuhan, kalau Roh Kudus bekerja itu dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti ada kasih ya, ada sukacita. Boleh saya minta tolong? Bisa kasih senyuman yang terbaik dulu, yang manis begitu. Nah, mana ada kamu? Oke. Terima kasih Bapak Mama yang sudah memberikan senyuman terbaik, bukan hanya kepada saya, tapi juga bagi kita semua di tempat ini. Bapak Mama, saudara-saudaraku sekalian, ya, hari ini tanggal 28 Mei 2023, kita semua tidak hanya merayakan atau mengikuti ibadah kebaktian minggu, tetapi tepat pada hari ini kita semua merayakan hari raya Pentakosta. Dan kalau berbicara tentang Pentakosta, kita semua tahu ini bukan hal yang asing atau mungkin hal yang baru kita dengar. Bukan hanya kita, tetapi orang-orang Kristen, pengikut Kristus di seluruh dunia. Bahkan ada juga di Cina yang melakukan atau beribadah dalam tempat tersembunyi. Dan di negara-negara komunis lainnya, contohnya di Rusia, ingatkan juga yang namanya Pentakosta. Tapi satu hal yang saya mau bertanya, kalau kita berbicara tentang Pentakosta, apa itu artinya Pentakosta? Nah, ini unik. Biasa kalau di sekolah minggu dulu kita, guru-guru sekolah minggu tanya, "Anak-anak, apa
Apa itu Pentakosta? Semua harus menjawab, hari turunnya Roh Kudus. Ibu sekolah minggu, Pak Guru sekolah minggu, begitu. Bagi kita saat ini, apa itu Pentakosta? Jangan sampai kita tanya ikut-ikutan saja tapi tidak mengerti. Kalau saya tanya lagi, apa itu Paskah? Tapi ya, saya tidak tahu. Apa itu Pentakosta? Pak Mama? Apa? Nah, kalau orang habis ibadah itu kalau posting foto di Facebook, belakangnya backgroundnya mimbar, baru tulis kata-kata di belakang selamat merayakan hari Pentakosta. Tapi ketika tanya, apa itu Pentakosta? Saya tahu. Saya ikut saja. Apa itu Pentakosta? Hari turunnya Roh Kudus. Kita hanya bilang begitu kan? Tetapi apakah benar Pentakosta itu hari turunnya Roh Kudus? Ini saya coba berpikir orang-orang sekuler. Gimana Pak Mama? Senyum-senyuman ya so. Apakah benar Pentakosta itu hari turunnya Roh Kudus? Kenapa jawab benar sekali, diam-diam. Yang lain diam, yang lain jawab. Sekali lagi, apakah benar Pentakosta itu hari turunnya Roh Kudus? Benar ya? Pegang kata-kata itu benar. Oke. Begini Pak Mama. Kadang-kadang kita juga perlu tahu latar belakang hari Pentakosta ini. Pak Mama, saudara diberkati Tuhan. Pentakosta pada awalnya itu bukan hari raya orang Kristen. Ingat ini baik-baik. Paskah juga demikian. Itu bukan kebiasaan orang Kristen itu. Itu orang Yahudi yang buat, orang Israel. Dan khusus Pentakosta artinya apa? Hari ke-50. Apa dirayakan situ? Apa dirayakan oleh orang Yahudi di dalam Pentakosta itu? Orang Yahudi merayakan 2 hal penting. Pertama, ingatkan bagaimana 2 loh batu zaman Musa itu ya, perjanjian Tuhan di situ. Yang kedua, apa yang dirayakan dalam Pentakosta? Yang ingatkan hari raya panen gandum atau jelai yang melimpah. Kalau ditanya sama orang Yahudi, orang Israel sekarang, kita bilang apa itu Pentakosta? Kalau mereka jawab demikian, pasti kita aneh kan? Karena memang begitu. Hari raya Pentakosta ini bukan kita punya hari raya sebenarnya. Itu Yahudi punya. Tetapi ada tapinya. Kalau ditanya kepada kita, apa itu Pentakosta? Hari di mana kita ingatkan peristiwa Roh Kudus dicurahkan atau turun, atau tepat pada hari Pentakosta itu. Kan Pentakosta sudah ada dari perjanjian lama kan, sudah dirayakan jauh-jauh hari kan. Tetapi tepat pada hari itu Roh Kudus turun. Nah, di situ artinya Pak Mama. Sehingga kita tidak cepat-cepat bilang Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Belum tentu juga. Tetapi tepat pada hari Pentakosta di dalam perjanjian baru Kisah Rasul pasal 2, seperti yang dijanjikan Kristus. Kristus bilang apa? Aku akan mengutus seorang penolong bagimu. Penolong dalam artian ini Parakletos. Tapi orang-orang di saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita, mereka bilang seorang penolong itu adalah manusia yang nantinya akan menjadi nabi mereka. Itu keliru besar. Tetapi seorang penolong yang Yesus janjikan itu ialah Parakletos, yakni Roh penghibur. Nah, tepat pada hari raya Pentakosta, hari raya besar orang Yahudi itu, Roh Kudus turun. Jadi kalau ditanya ada 2 versi ya. Bagi orang Yahudi beda, tapi bagi Kristen juga beda kan? Itu tidak menjadi soal. Tetapi bagaimana sekarang Pak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita semua memaknai. Tidak salah itu, benar. Kita punya bagian. Kita mau diajak untuk memaknai bahwa benar, tepat pada hari Pentakosta itu, apa yang dijanjikan Kristus digenapi. Dan oleh kuasa Roh Kudus inilah yang membuat baik para rasul, orang Kristen mula-mula, jemaat mula-mula, bahkan saya pemama kita saat ini mampu menjadi saksi Kristus. Jelas ya? Pentakosta itu pada dasarnya bukan hari raya kita, tapi tepat pada hari itu Roh Kudus dicurahkan. Memang tidak salah kita bilang hari turunnya Roh Kudus, tapi penting bagi kita supaya tahu latar belakangnya itu. Dari akar kata Pentekoste atau Pentakosta, hari raya ke-50.
Bapak Mas Saudara sekalian Tuhan, kita kembali lagi melihat bacaan kita. Kalau kita melihat, memperhatikan, ternyata penulis dari kitab atau surat Kisah Para Rasul ini bukan bagian dari rasul-rasul atau murid Kristus. Tetapi uniknya, penulis kitab Kisah Para Rasul ialah seorang dokter atau bahasa perjanjian lama bilang tabib bernama Lukas. Dan suratnya ini ditujukan kepada Theophilus. Ada yang menafsirkan begini. Theophilus adalah salah seorang dermawan, orang kaya yang mendukung, menolong, menopang pelayanan para rasul untuk menyampaikan Injil lewat harta yang dia punya. Jadi dia punya harta banyak, uang banyak, dia dukung pelayanan itu. Dia tidak pakai uangnya untuk dirinya pribadi, tapi dia pakai uang itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kelancaran pelayanan. Dan surat ini ditujukan oleh tabib atau dokter Lukas kepada Theophilus, pasalnya yang pertama. Dan tabib Lukas juga paham, sekalipun bukan bagian dari rasul, tapi satu hal, dia juga merupakan rekan pelayan dari Rasul Paulus dan rasul lainnya. Kita bisa lihat dalam Filemon pasalnya yang pertama ayat 24, ada juga di dalam Kolose pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14. Di sana dijelaskan bagaimana Paulus sendiri menulis tentang Lukas itu. Dan perlu kita ketahui bersama juga bahwa ternyata ada maksud penting, ada hal penting, banyak hal penting, tapi kita melihat satu hal penting saja. Kenapa? Tabib Lukas atau dokter Lukas ini, dia menulis surat ini. Ada satu makna penting. Maksud dari penulisan surat ini ialah bahwa Lukas mau menjelaskan tidak ada hal apapun yang dapat menghalangi Injil untuk tersebar luas ke seluruh dunia. Sekalipun jemaat mula-mula, rasul-rasul mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, tetapi satu, oleh kuasa Roh Kudus, semangat mereka tetap menyala. Oleh kuasa Roh Kudus, maksud penulisan surat ini, Injil itu disampaikan dengan sebenar-benarnya. Dengan apa? Sejujur-jujurnya. Mereka tidak lihat, dia di Maramba, jadi Injilnya seperti ini. Tidak ada. Pukul rata semua. Itu firman Tuhan. Kalau kita sekarang menyampaikan firman Tuhan karena perasaan dia merambah, terus ada pelayan begitu. Firman Tuhan sah rata semua. Kenapa? Tuhan tidak lihat orang, tapi manusia berkhotbah lihat orang, perasaan tidak enak. Tapi ingat, para rasul ketika berkhotbah dengan dorongan kuasa Roh Kudus, mereka menyatakan kebenaran itu dengan sebenar-benarnya. Sekalipun kita mengikuti banyak penderitaan, banyak penganiayaan. Ada rasul yang mati kepalanya dipenggal. Ada yang mati dengan cara disalib terbalik. Ada yang mati dengan cara dikuliti hidup-hidup. Ada yang mati dengan cara ditombak. Jemaat mula-mula menderita dengan cara dibakar hidup-hidup. Zaman Kaisar Nero. Nero memerintahkan tangkap seluruh pengikut Kristus orang Kristen, diikatkan di sebuah taman, terus dijadikan obor hidup, dibakar sambil orang itu berteriak. Dan dengan senyumnya begitu, Kaisar Nero puas. Kenapa? Ini orang Kristen ini yang tidak akui saya atau tidak sembah saya, memberikan penghormatan kepada Kaisar, mati dengan cara yang saya suka. Tetapi satu hal, oleh kuasa Roh Kudus, Roh Kudus bekerja di dalam hati. Tidak ada hal apapun yang menghalangi penyebar luasan Injil. Bahkan mati pun para murid tidak takut. Kenapa? Jaminannya keselamatan. Roh Kudus menjanjikan itu di dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita lihat juga pemahaman saudara diberkati Tuhan, uniknya apa lagi? Ternyata Lukas tidak hanya menulis kitab Kisah Para Rasul, tapi juga dia menulis kitab Injil Lukas. Alamat juga sama kepada Theophilus. Dan kita juga melihat pemahaman saudara diberkati Tuhan. Apa yang diceritakan dalam kitab Lukas, Injil Lukas, segala sesuatu yang diajarkan, dilakukan Yesus dalam kuasa Roh Kudus, dalam kisah para rasul juga hal yang sama dilakukan juga. Lanjutan dari kitab
Lukas. Para pengikut Kristus dengan kuasa roh yang sama, menyampaikan Injil yang sama, bahkan mengadakan mujizat-mujizat yang sama, dan cara hidup yang sama dengan Yesus. Roh Kudus menjadikan hati dan hidup anak-anak Tuhan diperbaharui, dikuatkan, dihibur, ditenangkan, diarahkan mereka supaya apa? Tetap setia menjadi saksi-saksi Kristus. Bahkan dalam bagian pasalnya yang kedua, sekalipun dalam bacaan ini kita diperhadapkan karya Roh Kudus nyata bagi para rasul atau murid Kristus. Ketika Roh Kudus yang dijanjikan itu dicurahkan atau turun, apa yang terjadi? Para murid yang dikatakan orang-orang Galilea itu, orang-orang saleh itu, mereka kan orang satu negara contoh. Tetapi ketika Roh Kudus turun, dicurahkan begitu, tiba-tiba mereka orang Galilea semuanya bisa berbahasa apa tadi? Elam, Partia, Media, Mesopotamia, Kreta, Arab, Romawi, dan sebagainya. Tanpa ada les ya. Kita kalau bisa bahasa Inggris pasti harus les kursus ya, dan lain sebagainya, disebut waktu lama. Tetapi mereka tidak begitu ya. Tidak mereka Pak Mam. Ketika Roh Kudus turun, mereka ini bisa berbahasa daerah lain, negara lain. Contoh begini, saya orang Indonesia. Saya hanya tahu dan bisa berbahasa Indonesia. Tetapi ketika Roh Kudus turun di atas hidup saya, masuk dan berkarya dalam hati dan kehidupan saya tiba-tiba bisa bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Portugal, dan lain sebagainya. Begitu Pak Mam. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan, para murid bisa berbahasa negara-negara lain, bisa berbahasa daerah-daerah lain, bahasa manusia, bahasa yang dapat dimengerti. Bukan dengan sekarang, kadang-kadang saya juga aneh. Ini teologi sekarang semakin berkembang. Kalau Pak Mama tidak mengikuti, itu bahaya kita. Iman kita mau pergi kemana? Kita ikut-ikut saja. Kalau pendeta khotbah yang mungkin dia bagus, semangat ya. Dia punya isi memberkati saya. Khotbahnya bagus, tapi tidak perhatikan ajaran doktrinnya itu. Kadang-kadang kita juga sebagai pelayan, kita berkhotbah tidak memperhatikan ajaran. Hanya asal khotbah. Dan itu yang rawan Pak Mama. Orang sekarang begini. Katanya begini, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, ya sebenarnya tim doa yang kadang-kadang banyak mau kosong. Mulai soal berbahasa roh, ya kan? Jujur saja kan, berbahasa roh. Bilang apa? Sika-sika bahasa lalala dan lain sebagainya. Begitu. Itu bahasa tidak jelas itu. Baru bilang gampang ada yang menafsirkan. Hati-hati Pak Mam. Firman Tuhan jelas mengatakan tadi kan. Orang Galilea berbahasa bahasa daerah lain kan? Tapi sekarang artikan lain lagi. Roh Kudus dicurahkan mulai bahasa yang tidak jelas. Baru bilang ada bisa menafsirkan. Tafsiran begini, anakku, engkau hari ini aku terima. Alkitab tidak cukup. Banyak sekali Pak Mama. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak bijak, kita bilang, aku ini dengan dikepingan Roh Kudus itu sampai dia melompat kiri kanan. Berada bilang begini, GKS itu tidak punya Roh Kudus. Siapa bilang GKS itu punya Roh Kudus? Hati-hati Pak Mam. Kalau Roh Kudus bekerja, tidak sembarang seperti itu. Tidak lompat kiri kanan sembarang itu Pak Mam. Roh Kudus bekerja menyenangkan kita. Orang bilang, dia berbahasa roh, hebat dia. Mulai itu timbul kesemuan rohani. Tidak seperti itu. Coba lihat orang-orang Galilea yang sederhana ini. Mungkin ada dari antara mereka yang tidak berpendidikan, tidak punya latar belakang pendidikan yang bagus. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, karya Allah nyata dalam hidup mereka, mereka yang sederhana itu diarahkan untuk melakukan perbuatan yang luar biasa. Beda kan dengan sekarangnya? Kita jujur saja. Kita sering dengar orang bilang, ada satu pelayan hamba Tuhan, kalau Bapak menonton di YouTube, dia buka dia punya jas, dia buang. Orang itu KKR, jatuh tergeletak semua. Hati-hati. Itu kepenuhan roh atau kita punya musik tidak dikontrol. Hati-hati. Saya juga kurang tahu mana seperti apa, atau mungkin sekelopir bilang gitu ya. Kita tidak tahu. Hati-hati. Paulus bilang apa? Ujilah setiap roh. Ujilah setiap roh.
Apakah dia berasal dari Allah atau tidak? Apakah iblis tidak bisa bikin mujizat? Bisa tidak? Yesus saja dicoba itu. Kasih tunjuk hal-hal duniawi itu. Apalagi kita yang cuma remeh-temeh ini, yang tidak apa-apanya kadang-kadang kalau bergantung kepada Tuhan. Kita ikuti saja dia itu hamba Tuhan, jangan koreksi dia. Hati-hati. Kalau ada hamba Tuhan yang menyimpang seperti itu, koreksi dong. Kalau saya mungkin saya salah di sini, koreksi saya. Roh Kudus bekerja tidak seperti itu. Itu bisa jadi penyesat. Roh Kudus bekerja jelas, Pak Mama. Sehingga yang luar biasanya, ketika Roh Kudus bekerja dalam hati dan hidup anak-anak Tuhan, dalam bagian bacaan saat ini, ayatnya yang ke-11 dikatakan apa? Mereka menyatakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, perbuatan yang menakjubkan. Mereka bercerita mengatakan apa saja yang Allah lakukan, apa saja yang Allah kehendaki, segala perbuatan baik Allah, segala kebaikan Allah mereka sampaikan. Jadi jelasnya ketika Roh Kudus bekerja, ayat yang ke-11 itu yang murid-murid sampaikan itu tentang Tuhan Allah ya. Orientasi fokusnya hanya kepada kemuliaan nama Tuhan. Makanya Yohanes Calvin bilang soli Deo gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itulah yang murid-murid itu sampaikan. Itulah yang orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu menyampaikan. Mereka berbahasa roh atau bahasa Yunani mengatakan glossolalia, berbahasa yang mengagungkan Tuhan, berbahasa yang memuliakan nama Tuhan, berbahasa yang bernada sikap kerendahan hati, tidak mencari kepentingan pribadi di situ. Cuma kadang-kadang ya, saya juga agak bingung ya. Banyak pelayan saat ini kadang bilang begini, ya karena berkat saya sudah yang melayani dia sehingga dia masuk gereja. Kalau saya tidak sampaikan Injil kepada dia, baik, dia tetap kafir. Kalau saya tidak bekerja siang malam banting tulang sampaikan firman Tuhan, tidak mungkin dia dulu kafir masuk jadi Kristen. Tidak mungkin dia dibaptis dan terima Kristus. Hati-hati kita sebagai pelayan, urusan kita, tugas kita bukan seperti itu. Pertobatan yang sejati biarlah karya Roh Kudus. Tugas kita apa? Mempersiapkan diri kita untuk apa? Menyampaikan firman Tuhan dengan sebaik mungkin. Mau perkara dia bertobat atau tidak, biarkan itu pekerjaan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang berkarya. Biarlah Roh Kudus yang membuka hati dalam kehidupannya sehingga terjadi pertobatan di situ. Cuma kadang-kadang bilang begini, "Hai, kalau saya tidak sampaikan firman, tidak bisa." Apa? Kita perlu hati-hati juga. Catat baik-baik. Jangan sampai kita sebagai pelayan mulai timbul kesombongan rohani. Kalau saya tidak sampaikan firman, mau jadi apa dia? Kita tahu, jangan lupa pekerjaan Roh Kudus. Firman dan roh tidak bisa dipisahkan. Jangan terlalu pede, terlalu bangga, berbesar kepala, berbesar hati. Bilang, karena saya sudah bertobat. Hati-hati. Itu pekerjaan Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang bekerja. Tetapi timbul pertanyaan lagi. Nah kalau begitu, kalau memang tinggal Roh Kudus yang bekerja, sudah, betapa saya sampaikan firman. Tidak seperti itu. Bukan begitu. Sampaikan saja firman dengan sebaik mungkin, dengan sejujur-jujurnya. Biarlah karya Roh Kudus yang bekerja dalam hati dan kehidupannya. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, tidak ada satu hal apapun yang dapat menghalangi pekerjaan. Inilah luar biasanya karya Roh Kudus, peranan Roh Kudus dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Jelas ya? Dia menuntut, mengarahkan mereka untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lantas saat ini, bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita, Pak Mama? Adakah kita semua juga saat ini dituntun oleh Roh Kudus? Atau jangan sampai kita hanya mau dituntun oleh kita punya perasaan saja yang tidak bisa dikontrol. Kita hanya mau dituntun oleh kita punya hati, sehingga kadang-kadang anak-anak muda yang saya juga pernah alami,
Kita kalau curhat, apalagi galau dengan ayam begitu aja. Kita curhat begini bertemu kita sahabat bilang begini. Kau ikuti sempong kata hati, kau dengar saja sebenarnya apa kata orang. Kalau kita punya masalah pun kita curhat sama orang lain, kau dengar kau punya kata hati itu sedang apa ngomong. Ikut saya punya kata hati. Apakah benar begitu? Hati-hati juga. Bukan berarti kita tidak boleh dengar suara hati, tapi jangan lupa dengar apa kata Roh Kudus. Roh itulah yang memperbaharui hati dan kehidupan kita, sehingga kita mampu memahami, memaknai apa arti kehidupan kita, apa arti masalah yang kita hadapi. Tanpa Roh Kudus masuk memperbaharui hati dan kehidupan kita, kita tidak akan pernah memahami makna hidup ini. Sehingga jelas bahwa ketika kita benar-benar dituntun oleh Roh Kudus, pastinya yang pertama, apa yang terjadi kalau kita semua dituntun oleh kuasa Roh Kudus? Yang pertama, kita semua akan memahami firman Tuhan dengan baik dan benar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Sekali lagi, ketika Roh Kudus bekerja dalam hati kehidupan kita, menuntun kehidupan kita, maka kita akan memahami firman Tuhan dengan baik dan benar, serta melakukan firman Tuhan dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Kadang banyak orang yang jago memahami firman Tuhan, bahkan banyak para teolog yang mampu menjelaskan firman Tuhan, tapi tidak mampu melakukan firman Tuhan. Bahkan sudah mulai berkembang teologi-teologi yang bilang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Itu hati-hati. Ada bilang Yesus mati 2 kali. Itu hati-hati. Tetapi kita yang sudah memahami firman Tuhan ini, mari kita melakukan. Kadang juga orang sudah paham firman Tuhan ya. Mungkin Bapak Pendeta, para pikaris sudah khotbah di atas mimbar ya. Tetapi hidupnya selalu berlawanan dengan firman Tuhan. Hidupnya selalu memberontak dengan firman Tuhan. Dia mengeraskan hatinya, tutup matanya dengan firman Tuhan, tutup telinganya dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa demikian? Firman Tuhan selalu berlawanan dengan isi hati. Firman Tuhan tidak pernah sesuai dengan isi hati kan? Ini isi hatinya Tuhan. Isi hati kita beda. Kita orang Kristen hanya mau yang enak-enak kan? Hanya mau yang gampang-gampang kan? Tetapi contoh firman Tuhan mengajarkan berproses. Tidak ada yang instan. Tetapi kadang contoh sederhananya, karena perkara tawaran materi, tawaran-tawaran duniawi, kita mau naik jabatan, mau terkenal, kita rela melakukan hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Baru sudah kita melakukan apa? Korupsi. Kita mencuri apa yang bukan menjadi hak kita. Kita mulai sudah bermain-main dengan jabatan kita. Kita lupa kita sudah sumpah jabatan di hadapan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang duduk di kursi jabatan, siapapun kita, bahkan pelayan, jangan main-main dengan sumpah itu, sumpah janji setia. Ketika kita hidup di dalam itu, tanggung jawab. Jangan karena perkara tawaran segala sesuatu, kita rela mengorbankan apa yang sudah kita lakukan. Bahwa kita bilang begini, sedikit saja saya ambil, tidak banyak-banyak, sedikit saja. Sedikit saja, tidak banyak-banyak. Tidak apa-apa coba kalau saya kokol sedikit, kalau saya mau kosong sedikit ya. Kan saya berbohong demi apa? Kebaikan. Saya berbohong demi kebaikan, tidak apa-apa Bapak Ibu saya. Demi kebaikan dia bisa punya anak istri. Kasih makan anak istri dengan uang yang tidak benar. Jangan dong. Orang Kristen harus jelas. Tidak apa-apa, cuma sedikit saya ambil saja. Hati-hati. Kan saya berbohong demi kebaikan, hati-hati. Ini sudah bilang berbohong demi kebaikan lagi. Kasih bonus untuk kata berbohong itu. Papa, kita bilang, bapak segala pendusta atau pembohong penipu itu siapa? Iblis kan? Jadi kita yang buat berbohong begitu ya. Kita bisa menjawab sendiri. Jangan karena perkara tawaran ini itu kita mulai sudah menghalalkan segala sesuatu. Kita ikuti kata hati, kita ikuti kata iblis. Rawan di situ Bapak. Orang Kristen sekarang banyak begitu. Tidak hanya sebatas mendengar firman Tuhan memahami, tapi tidak mau melakukan. Atau contoh sederhana lainnya, kita harus sampaikan, saya harus sampaikan di atas mimbar. Apalagi tahun depan ini memasuki tahun politiknya. Hati-hati kita sebagai gereja, kita harus punya identitas jati diri yang jelas. Contoh sederhana, jangan karena ada orang yang dia mau ikut mungkin pilkada, caleg tahun depan, dia datang ke gereja
mau cari suara bersumbang ini itu. Kalau ada begitu, gereja harus mengantisipasi. Jangan memberi karena ada maunya, mau cari suara, tidak boleh. Gereja harus jelas. Gereja tidak miskin, kenapa? Punya Tuhan yang Maha Kaya. Kita kan begitu. Jangan menghalalkan segala sesuatu. Dia memberi banyak untuk ini, kita tolonglah sedikit. Tidak boleh. Kita beri suara, tidak boleh. Jelas, Pak Mama. Jangan kita juga menghalalkan segala sesuatu. Dia memberi banyak, jadi kita coba sedikit. Tidak boleh. Ingat, gereja harus jelas. Kita sebagai pelayan juga jangan berpolitik praktis. Hati-hati. Pertanyaannya, apakah politik itu salah? Tidak salah. Cuman kadang-kadang banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan politik itu. Banyak. Untuk apa? Mencari kepuasan pribadi. Untuk apa? Mencari kepentingan diri sendiri, mencari kepentingan golongan, memperkaya orang lain. Banyak. Mulai sudah baik-baik dengan gereja. Karena apa? Mau cari suara. Tapi pertanyaan begini lagi. Kalau dia tolong karena memang dia tulus melayani, dia tulus mau memberi untuk Tuhan, jangan tolak. Itu dia punya persembahan untuk Tuhan. Terima. Tapi kalau sudah mulai aneh-aneh, bahaya. Jangan. Kita punya integritas jati diri yang jelas. Harus tegas, Pak Mama. Jangan takut dibenci. Itulah Kristen. Kalau melakukan yang benar, kita pasti dibenci. Tidak ada yang enak menjadi pengikut Kristus. Kita harus jati diri yang jelas. Harus benar di hadapan Tuhan. Timbul lagi pertanyaan begini. Apakah pelayan tidak boleh berpolitik? Untuk memilih, begitu. Bukan untuk menjadi caleg ya. Saya bilang, apakah pelayan tidak boleh berpolitik untuk memilih? Boleh. Kita boleh memilih kan? Kita punya suara hak kan? Boleh. Tapi satu hal. Ingat, status kita sebagai pelayan, posisi kita sebagai pelayan, kita harus pandai menempatkan diri kita. Kalau kita punya pilihan, cukup di dalam hati. Jangan karena pilih si A, jelekan si B. Tidak boleh. Pelayan tidak boleh berpolitik praktis. Hati-hati. Dan jangan jadikan mimbar ini sebagai tempat untuk aja berpolitik. Tidak boleh. Firman Tuhan harus disampaikan di atas mimbar ini yang sebenar-benarnya. Jelas itu ya. Memang kita boleh memilih, tapi cukup di dalam hati. Jangan umbar kiri kanan. Apa yang terjadi kalau kita umbar kiri kanan? Jemaat bisa pecah. Jemaat bisa malas-malas masuk gereja. Kenapa? Pelayan bisa dimulai begini. Apalagi kita jemaat. Itu bahaya kita sebagai pelayan. Kita harus jelas, kita harus menunjukkan karakter kita sebagai pelayan yang benar. Harus memiliki integritas. Kalau kita memilih, cukup di dalam hati. Doakan saja. Tidak perlu berumbar kasih tahu ke kanan. Saya pilih ini, jangan pilih ini, jelek ini, tidak boleh. Kalau pilih dia ini, jangan pilih ini. Hancur ini sebagainya, tidak boleh. Harus adil dong. Iya kan? Begitu ya. Jadi kalau ada pelayan yang berpolitik praktis di atas mimbar, tolong nasihati, tolong tegur, jangan takut, tidak ada pelayan yang sempurna. Itu jelas yang pertama. Kadang-kadang orang hanya mampu memahami firman Tuhan dengan baik dan benar, tapi tidak mau melakukan. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, kita semua tidak hanya dimampukan untuk memahami firman Tuhan, tapi juga mampu menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan itu. Yang kedua, sebagai penutup, bagaimana caranya, tipe ciri khasnya? Kalau Roh Kudus dia bekerja dalam hati dan kehidupan kita, apa yang kedua? Dia akan menginsafkan kita dari setiap dosa dan pemberontakan. Mau sekeras apapun hati saya dan Pak Mama, kalau Roh Kudus bekerja, di situ terjadi pertobatan. Kalau Roh Kudus bekerja, hati yang keras itu akan lemah lembut. Ada sikap kerendahan hati, sikap tunduk di hadapan Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja, mau seburuk apapun masa lalu kita, sejelek apapun kita dulu, serusak apapun kita, sekejam apapun kita, sejelek-jeleknya apapun kita masa lalu kita itu, ketika Roh Kudus bekerja, di situ terjadi pertobatan yang sejati. Jadi jelas, Roh Kudus mempertobatkan setiap orang pilihan. Sekeras apapun hati kita, ketika Roh Kudus bekerja, tidak ada yang mau menghalangi itu. Firman masuk dalam hati dan kehidupan kita, dan Roh Kudus memeteraikan dalam kehidupan kita, membuat kita mengerti apa maksud dari firman Tuhan itu, dan kita bertobat di situ. Itulah luar biasanya karya Roh Kudus dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Tetapi yang sangat miris, yang sangat mengerikan saat ini Pak Mama,
Kadang-kadang ketika kita melihat orang-orang yang dulunya dicap sebagai penjahat, ketika kita melihat orang-orang yang dulunya dicap sebagai pelaku-pelaku utama penjahat itu, apakah dia mantan napi, pelaku utama dari kebejatan itu, apa yang dibuat oleh orang Kristen saat ini? Ini menjadi penyakit kadang-kadang, harus sembuh dari penyakit ini. Ketika kita lihat dia masuk gereja, apa kita lakukan? Apa kita bilang? Mulai sudah pasang tangan di tangan begini. Apalagi kalau kita duduk di belakang. Tiba-tiba dia ini dulunya penjahat, kita ingat dulu persis dia punya kejahatan. Tiba-tiba dia bertobat, masuk ke gereja. Kita pegang begini, kita bilang apa? Tumben no. Gitu kan? Ada angin apa ini? Munafik. Itu perkataan orang Kristen. Sebenarnya orang itu sudah bertobat, Pak Mama. Dia sudah punya pergumulan dengan Tuhan. Dia sudah menangis. Dia bergumul dengan Tuhan yang dosanya dan Tuhan mempertobatkan dia. Tetapi ketika dia masuk gereja, kita orang Kristen kadang-kadang bukan menyambut dia dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan lain sebagainya. Kita sambut dia dengan caci maki. Kita hina dia. Tumben no. Ada angin apa ini? Munafik kau. Sebentar sudah bertobat, sebentar kau ilah Allah. Tidak boleh. Tapi itulah yang terjadi saat ini. Mulai sudah lihat yang kehormatan. Tumben dia tahu gereja. Begini. Nah itu kadang-kadang. Itu penyakit Kristen. Kalau dari antara kita ada yang pada begitu, semoga tidak ada ya. Saya percaya papa mama majelis jemaat, kawanmu, bapak ibu jemaat, kawanmu, pasti orang baik-baik semua. Ketika lihat orang bertobat masuk dalam gereja, tolong terima mereka dengan kasih cinta. Rangkul mereka kembali. Mereka butuh kita. Mereka butuh cinta daripada kita. Mereka butuh kasih sayang daripada kita. Ketika mereka masuk gereja, jangan lagi mulai ambil kiri kanan sen begini. Kau lihat deh, dia baca gereja. Kau lihat dia bibir merah. Memang sekarang. Kau lihat dia punya alis mata tuh. Tampias kiri kanan itu muka. Baru pakai bedak ini macam kayak apa namanya meja karambol. Bedak tampias sama sini. Kau lihat di stok ini sekarang. Dulu diharamkan kulit. Dulu penjahat itu. Makan orang itu. Kalau ada yang begitu Bapak Muhammad bertobat ya. Ketika Roh Kudus bekerja, dia menginsafkan kita dari setiap dosa dan pemberontakan yang kita lakukan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Amin.